3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, sudah kenal tapi tidak disayang-sayang. Dinasing. Untuk itu izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Kesdam 14 Hasanuddin Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Saya Fitriani dengan NIM 2019-01017. Saya Ervina Imawardani dengan NIM 2019-01002. Saya Harnita Ekawati dengan NIM 2019-01007. Saya Supriyadin dengan NIM 2019-01039. Saya Anastia Dewi dengan NIM 2019-01041. Nah, video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok salah satu mata kuliah Manajemen Keuangan Rumah Sakit dengan dosen pengampu Ibu Sriani Wingdarti SKM MKes. Kami dari kelompok 3 yang akan membahas terkait analisis jurnal yang berjudul Penerapan Activity-Based Costing atau metode EBC untuk publik berkelanjutan di sektor rumah sakit. Nah, silahkan teman-teman simak videonya sampai habis ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penerapan metode ABC di Rumah Sakit Thailand. Di sini pengeluaran untuk perawatan kesehatan terus meningkat di sebagian besar negara dan situasinya akan menjadi lebih menantang untuk pembiayaan kesehatan masyarakat dan belanja APBN. Teknologi medis adalah pendorong utama meningkatnya pengeluaran kesehatan. Kementerian Kesehatan Masyarakat, Strategi dan Divisi Perencanaan Thailand pada tahun 2018 melaporkan tingkat kematian diklarifikasikan menurut Mayer penyebab 100.000 orang dan menemukan bahwa kanker adalah penyebab utama kematian di kalangan masyarakat masalah kesehatan, diikuti oleh cerebrovaskular, penyakit dan pneumonia. Di Thailand pada tahun 2016 ada 26.338 pasien baru, diantaranya 3.610 orang, 1.475 laki-laki dan 2.135 perempuan, masing-masing diagnosis menderita kanker. 5 kanker paling umur adalah kanker payudara, kanker hati, kanker kolorektal, kanker paru-paru, dan kanker serviks. Selain itu, pada tahun 2017 ada sekitar 78.540 kematian akibat kanker, termasuk kematian 45.016 orang laki-laki dan 33.524 perempuan. Jumlah pasien meningkat sejak 2013 karena penyebab utama kematian dan tren peningkatan pasien baru mempengaruhi ekonomi, masyarakat, kualitas hidup, dan keamanan rakyat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis biaya proses pengobatan kanker surat tani rumah sakit dengan membandingkan biaya kanker pengobatan dan membuat matriks koefisien dan konstanta dengan kompensasi yang diterima dari Kantor Keamanan Kesehatan Nasional untuk menetap kebijakan untuk pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan menjadi yang paling tepat dan efektivitas biaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tinjauan pustaka dari penelitian tersebut. Nah, pada penelitian ini terdapat pendapat menurut ulasan pedoman kanker dari Jaringan Kanker Prehensif Nasional tahun 2018. Nah, menurut pedoman tersebut, setiap aktivitas terapi kanker itu dapat dianggap sebagai salah satu dari 6 kegiatan. Nah, kegiatan tersebut yang pertama adalah operasi. Nah, operasi di sini artinya semua tindakan pengobatan yang menggunakan cara invasif dengan membuka atau menampilkan bagian tubuh yang akan ditangani. Nah, pembukaan tubuh ini umumnya dilakukan dengan membuat sayatan. Tujuan dari operasi ini adalah untuk menyelamatkan nyawa, mengangkat atau memperbaiki bagian tubuh, memperbaiki fungsi tubuh, dan meningkatkan kesehatan. Kemudian, kegiatan yang kedua adalah radiasi. Radiasi tersebut dapat digunakan untuk pengobatan kanker karena radiasi tersebut dapat membunuh mikroba atau organisme lainnya sehingga dapat digunakan untuk mensterilkan alat kedokteran, bahan baku obat dan kosmetika, memperpanjang masa simpan komoditi pangan, serta membunuh mikroba patogen pangan. Nah, selanjutnya kegiatan yang ketiga adalah kemoterapi. Nah, kemoterapi tersebut adalah salah satu
suatu prosedur pengobatan dengan menggunakan bahan kimia yang sangat kuat untuk menghentikan atau menghambat pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. Kemudian, kegiatan yang keempat adalah terapi hormonal. Nah, terapi hormonal ini adalah metode pengobatan yang dilakukan untuk mengatasi kondisi medis yang berhubungan dengan gangguan hormonal, mulai dari meringankan gejala menopause hingga meningkatkan kesuburan. Kegiatan selanjutnya adalah terapi target. Nah, terapi ini adalah pengobatan kanker yang secara khusus menargetkan sel kanker dengan menggunakan obat atau zat lainnya untuk menghalangi sinyal kimia di tingkat sel, tingkat di mana pertumbuhan dan pembelahan sel kanker terjadi. Nah, kegiatan yang terakhir adalah TACE atau komembolisasi. Nah, TACE ini dilakukan dengan menyuntikkan obat ke area kanker dan menghambat aliran darah ke sel kanker di hati. Nah, selanjutnya penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif dengan mempelajari biaya kanker kegiatan pengobatan. Nah, Rumah Sakit Suratani ini mengumpulkan data historis untuk semua kanker payudara, kanker hati, dan pasien kanker kolorektal. Nah, semuanya stadium penyakit yang dirawat di Rumah Sakit Suratani ini dari 1 Oktober 2017 hingga 30 September 2018. Nah, penelitian tersebut menggunakan beberapa langkah. Yang pertama, untuk mengumpulkan data umum untuk kanker payudara, kanker hati, dan kanker usus. Kemudian yang kedua, untuk mengumpulkan dan meringkas data pada semua 5 pusat biaya pendukung dan 8 biaya utama pusat, yaitu biaya tenaga kerja, biaya bahan, dan biaya investasi. Kemudian yang ketiga, menghitung biaya subkegiatan dalam sistem penetapan biaya berbagai aktivitas yang ditentukan biaya kegiatan pengobatan kanker sesuai dengan kerangka konseptual. Dan yang terakhir adalah mengumpulkan data untuk kompensasi yang diterima dari Badan Keamanan Kesehatan Nasional. Nah, datanya tersebut dibagi menjadi 2 bagian dengan menggunakan statistik deskriptif seperti distribusi frekuensi, presentase, rata-rata, dan standar deviasi. Nah, standar deviasi tersebut dibagi menjadi analisis umum informasi pasien dan analisis biaya data sebagai kerangka kerja dengan mengumpulkan data biaya seperti biaya tenaga kerja, material biaya, dan biaya investasi dari 8 biaya utama pusat dan 5 pusat biaya pendukung untuk menemukan total biaya langsung di setiap unit biaya dan mengalokasikan biaya dari semua 5 pusat biaya dukungan ke 8 pusat biaya utama. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang hasil penelitian. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya pengobatan kanker payudara meliputi biaya 5 kegiatan. Yang pertama yaitu operasi kanker payudara, radiasi, kemoterapi, penggunaan obat, antihormon, dan pengobatan di kanker yang ditargetkan. Biaya pengobatan kanker hati sudah termasuk biaya 5 kegiatan, kanker hati operasi, tes, radiasi kemoterapi, dan pengobatan pada kanker yang ditargetkan. Dan biayanya pengobatan kanker kolorektal termasuk biaya 3 kegiatan, operasi kanker usus besar, radiasi, dan penggunaan kemoterapi. Perawatan ditemukan bahwa biaya dihitung dari berbasis aktivitas adalah lebih tinggi dari kompensasi yang diterima dari Kantor Jaminan Kesehatan Nasional. Data riset merupakan informasi yang berguna bagi para eksekutif yang terlihat dalam pembuatan kebijakan tentang pengelolaan dan sumber daya alokasi yang paling tepat dan cost effectiveness untuk keberlanjutan rumah sakit umum di Thailand. Selanjutnya pembahasan informasi umum untuk pasien kanker populasi yang diteliti, termasuk pasien dengan kanker payudara, kanker hati, dan kanker kolorektal. Kebanyakan pasien kanker payudara adalah perempuan dan ada 697 pasien, terhitung 99,86% pasien berusia antara 51 sampai 60 tahun termasuk 218 orang
sebesar 31,23% dan kebanyakan memiliki hak pengobatan karena mereka memiliki kartu jaminan kesehatan nasional. Kartu emas termasuk 505 pasien, mewakili 72,35%. Total biaya langsung primer pusat biaya lebih tinggi dari biaya pendukung pusat, di mana total biaya langsung adalah 491,35 juta baht yang memiliki komponen tertinggi biaya tenaga kerja 51,92%, diikuti oleh biaya bahan 24,19% dan biaya investasi. Adapun kesimpulan dari jurnal tersebut, penelitian ini menganalisis biaya aktivitas pengobatan kanker di bawah biaya berbasis aktivitas untuk kanker payudara, kanker hati, dan kanker kolorektal. Terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya material, biaya investasi, dan total biaya. Biaya aktivitas per unit layanan atau biaya proses dihitung dan biayanya diketahui untuk setiap biaya unit. Ini mendefinisikan kesengajaan antara keadaan saat ini dari proses. Oleh karena itu, organisasi dapat dialokasikan dan biaya dapat dikendalikan untuk cocok untuk setiap unit karena total biaya dihitung oleh penelitian ini lebih tinggi dari kompensasi aktual yang diterima dari Nasional Kantor Keamanan Kesehatan. Data riset merupakan informasi yang berguna bagi para eksekutif terlibat dalam pembuatan kebijakan. Selain itu, sumber daya yang terbatas dapat dikelola secara maksimal efisiensi dengan membuat rencana anggaran untuk mendorong strategi organisasi menuju eksekusi yang lebih baik untuk setiap biaya satuan, dan analisis matriks koefisien dan konstanta dalam penelitian ini juga dapat digunakan untuk merencanakan, mengelola, dan mengalokasikan sumber daya untuk menjadi yang paling tepat dan biaya efektif untuk berkelanjutan. Adapun keterbatasan dari jurnal tersebut, yang pertama, pemilihan rumah sakit ini juga kurang tepat karena rumah sakit tani lebih mengutamakan kepentingan sosial, sementara hasil perhitungan menggunakan ABC menyebabkan beberapa jenis pengobatan menjadi lebih mahal. Kemudian yang kedua, perhitungan tarif pengobatan menggunakan data yang diberikan oleh Badan Keamanan Kesehatan Nasional dan bukan data yang diambil atau diamati langsung dari laporan keuangan rumah sakit. Adapun saran yang bisa diberikan untuk penelitian selanjutnya dengan menggunakan penerapan metode ABC dalam menghitung tarif di rumah sakit adalah sebagai berikut. Yang pertama, rumah sakit tani perlu meninjau kembali metode penetapan tarifnya dengan mencoba menerapkan sistem perhitungan biaya metode activity based costing sebagai metode penerapan tarif jasa rawat inap agar mampu menghasilkan tarif yang lebih cepat. Yang kedua, pihak rumah sakit sebaiknya memperbaiki manajemen sumber daya sehingga peneliti selanjutnya dapat mudah mendapatkan. Itulah video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, Komen, and share